Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Jumpa lagi dengan kegiatan MPLS untuk sesi ketiga di hari Selasa. Kali ini kalian akan mendapatkan materi tentang stakeholder sekolah, pengenalan kurikulum, dan juga pengenalan tentang MULOG. Bersama saya, Dadan Haidar Raub. Saya adalah wakakurikulum di sekolah kalian, yaitu SMK Negeri 1 Banyu Putih. Kalau bicara tentang stakeholder, tentu kita akan melihat bahwa suatu sekolah itu akan ditentukan oleh prinsipal. Prinsipal itu kepala sekolah. Bisa juga peran orang tua, atau tergantung siswa itu sendiri, dan juga kebijakan pemerintah, dan juga komponen sebagaimana gurunya. Hal lain yang mendukung bisa juga adalah komitenya, penasehat sekolah, atau juga dari segi bisnis dan komunitas lainnya. Jadi bicara tentang stakeholder sekolah adalah orang atau kelompok yang bekerja dalam organisasi atau kerjasama dalam suatu proyek, dalam hal ini sekolah. Berarti stakeholder pendidikan adalah orang yang berpengaruh atau dipengaruhi oleh aktivitas dari organisasi. Jadi kalau kita bicara stakeholder ini sesungguhnya bisa juga diklasifikasikan ada stakeholder internal, ada eksternal. Jadi kalau bicara yang tadi internal berarti dari dalam sekolah itu sendiri, yang di sekolah. Di sekolah ada murid, ada guru, ada orang tua, ada kepala sekolah, ya, ada pemerintah, dan ada yang dari luar. Dari luar itu apa? Tergantung bisnis di sekitarnya, komunitasnya, ataupun kalau kita melibatkan standar-standar khusus, misalkan ISO sebagai school advisory kita, penasehat sekolah kita untuk pengembangan sekolah. Bicara mengenai SMK 1 Banyu Putih, di SMK 1 Banyu Putih, kalau kita lihat stakeholder sekolahnya, bisa jadi sekolah itu ditentukan juga oleh bagaimana seorang kepala cabang dinas. Dalam hal ini, atasan dari kepala sekolah kita. Ya, ini kepala sekolah kita yang juga akan bermitra dengan ketua komite di sekolah. Sedangkan yang lain di bawahnya, sekolah ini ditentukan juga oleh gurunya, oleh orang tua, ataupun oleh dunia usaha, dunia industrinya. Jadi kalau bicara stakeholder pendidikan, sesungguhnya kita akan meliputi guru, orang tua, murid, tata usaha, bagian penerimaan siswa baru, ekskul, kursusnya pemerintah, penduduk lokal, ataupun tenaga ahli pendidikan. Oke, sekarang kita fokus ke guru. Apa peran guru dalam stakeholder pendidikan? Menyampaikan materi, menyiapkan metodenya, menyiapkan bagaimana kurikulum kesehariannya dalam kegiatan belajar mengajar, serta membuat rencana pembelajaran untuk harian, bulanan, dan tahunan. Karenanya guru harus memiliki perangkat mengajar. Lalu bagaimana peran yang lain? Peran orang tua. Orang tua harus mendukung pendidikan murid di sekolah. Kemudian membiayai, meskipun sekarang pembiayaan semakin minim. Kenapa? Karena sekolah sekarang SPP sudah ditiadakan. Uang bangunan ditiadakan. Yang masih muncul tinggal seragam dan biaya makan dan transport ke sekolah yang relatif lebih kepada kebutuhan pribadi-pribadinya. Memfasilitasi kebutuhan pendidikan, karena namanya sekolah tentu butuh sarana, bagaimana alat tulisnya,
bagaimana sarana transportasinya, bagaimana seragamnya. Itulah dukungan dari orang tua. Lalu bagaimana pemerintah? Pemerintah dalam hal ini berarti bertanggung jawab bagaimana menentukan arah dari pendidikan. Bagaimana membuat kurikulum yang sesuai. Bagaimana meningkatkan kualitas tenaga pendidik atau gurunya. Bagaimana mendukung siswa yang berprestasi. Sekolah mendapatkan bantuan dari pemerintah, dalam hal ini namanya BOS, bantuan operasional sekolah. Bagi bantuan siswa ada yang namanya KIP, Kartu Indonesia Pintar. Kalau kekurangan biaya lagi, ada yang namanya KJS, Kartu Jaminan Sosial. Itu semua peran dari stakeholder namanya pemerintah. Bagaimana dengan karyawan? Karyawan pun tetap merupakan stakeholder yang penting di sekolah kita. Bagaimana staf dan karyawan harus menyebarkan informasi terhadap siswa, bagaimana menjadi pelayan terhadap aktivitas siswa, itu juga diperankan oleh karyawan sekolah. Lalu bagaimana dengan tenaga ahli? Sekolah untuk melakukan pengembangan, sebetulnya sekolah juga memerlukan nasihat dari pihak luar. Melihat perkembangan luar, bagaimana tuntutan kehidupan di luar, bagaimana standar pendidikan di luar. Oleh karenanya kita perlu bekerja sama dengan lembaga lain agar kita mendapatkan arah yang sesuai dengan tuntutan zamannya. Selanjutnya kita bicara tentang kurikulum. Sejak tahun 2013, semua lembaga pendidikan di Indonesia harus melaksanakan kurikulum dengan acuan kurikulum 2013. Kurikulum ini dalam hal ini di SMK terus berkembang. Ada kurikulum 2013 revisi, yaitu untuk tahun 2018. Bahkan tahun ini sebetulnya beberapa sekolah mendapatkan kurikulum khusus yang disebut dengan kurikulum untuk program keunggulan. Di beberapa sekolah sudah ditunjuk. Namun sekolah kita tidak mendapatkan program itu, jadi sekolah kita masih pakai kurikulum revisi tahun 2018. Bicara kurikulum. Kurikulum intinya adalah seperangkat rencana dan pengaturan yang berkaitan dengan tujuan, isi, bahan ajar, dan cara pembelajaran. Tujuan pendidikan sesuai Undang-Undang Pendidikan kita adalah bagaimana menghasilkan manusia yang kompeten untuk abad 21, mengetahui tentang digitalisasi teknologi, memiliki kemampuan literasi digital. Isi, berarti ke depan bagaimana konten pembelajarannya. Bahan ajar, bagaimana materinya ke depan. Harus mulai move on. Dulu kita biasa memakai berbasis pulpen dan kertas, sekarang kita sudah mulai berbasis digital, elektronik. Kita sudah mengenal ada kegiatan belajar daring, dalam jaringan atau online. Ada luring, luar jaringan atau offline. Ada blended, digabung antara daring dengan luring. Sama seperti kegiatan MPLS kita sekarang pada masa pandemi dengan terpaksa, kita harus melaksanakan MPLS dengan pendekatan luring dan juga daring, lebih fokuskan kepada daringnya. Cara pembelajaran, bagaimana pemanfaatan teknologinya, bagaimana memanfaatkan teknologi ini untuk mensiasati jarak, bagaimana untuk mensiasati keterbatasan dukungan dari pihak luar, bagaimana pemanfaatan teknologi yang berkembang dengan pesat. Itulah tujuan dari kurikulum. Jadi bicara kurikulum, kita bicara tujuan. Bicara tujuan, kita bicara kompetensi. Kompetensi apa yang dicapai siswa? Bicara isi dan bahan, kita bicara materi. Apa yang diajarkan oleh guru? Apa yang diperoleh oleh siswa? Bicara cara, bagaimana proses belajar? Apakah masih seperti dulu? Lebih banyak guru bercerita, lebih banyak guru
Guru berfirman seolah-olah sehingga pendidikan berpusat pada guru bukan pada murid. Pengaturan. Bagaimana menilai? Apa pentingnya menilai? Apa dampak dari nilai? Kemudian kalau bicara apa yang kita perlu capai dari kurikulum? Karakter. Jadi pendidikan bukan hanya dihasilkan dari kemampuan kognitif. Sekarang kita berfokus kepada pendekatan baru. Apa yang paling penting hasil dari pendidikan? Apakah siswa mengalami perubahan karakter? Apakah kalian dengan perkembangan pendidikan, kalian menjadi lebih memiliki karakter yang lebih mature, lebih dewasa, dengan kompetensi, dengan literasi? Apakah kalian mendapatkan informasi hanya dari guru? Ataukah sudahkah kalian mendapatkan informasi dari lingkungan, informasi dari dunia luar, informasi dari dunia teknologi, dari dunia maya? Itu harapan dari kurikulum baru. Bicara kurikulum, tentu kita bicara tentang standar-standar. Tapi saya pikir ini bisa dibaca nantinya saja. Ya. Jadi bicara penumbuhan karakter, kita melihat karakter itu dilihat dari mana? Bagaimana pembelajarannya? Apakah dia memiliki makna? Ketika mengajarkan ekonomi, matematika, apakah hanya bercerita bisnis semata? Atau dimasukkan nilai-nilai karakter? Agar kalian memahami, agar kalian memiliki mental kuat ketika mengalami musibah, ketika mengalami kesalahan. Bahasa Indonesia. Bagaimana kalian dibuat pengajaran bahasa Indonesia juga selain dengan kewajiban mengikuti bahasa Indonesia dengan baik dan benar sesuai ejaan, kalian juga harus memiliki rasa bangga memiliki bahasa Indonesia. Sehingga tidak lagi malu menggunakan bahasa Indonesia. Kuasai bahasa Inggris, tapi jangan pernah kalian melupakan bahasa Indonesia. PPKN. Bagaimana PPKN tidak sebagai pelajaran yang mengajarkan bagaimana hafalan-hafalan tapi sebelum menjadi pembentukan karakter. Agama dan budi pekerti tidak hanya menjadi bacaan dan hafalan, tapi bagaimana menjadi karakter dari siswa-siswa kalian-kalian semua setelah pendidikan ini berjalan. Sehingga kita berpikir dari kurikulum, nanti ada namanya explicit kurikulum, ada hidden kurikulum, ada ekstrakurikuler, karena tidak semua harus dicapai lewat kegiatan di sekolah dalam kelas, bisa juga di luar kelas, bisa di kegiatan ekstrakurikuler atau kokurikuler, pendukungnya seperti ada lembaga seni di sekolah, ada pramuka, ada klub basket, ada klub futsal. Didukung juga oleh sarana agar siswa mengembangkan dirinya. Lalu bagaimana dengan tuntutan? Pendidikan kita sekarang menuntut. Sudah tidak lagi kayak yang dulu, kita fokus ke kognitif. Sekarang bagaimana kita dituntut Anda semua siswa memiliki karakter yang baik. Bagaimana ke-8 karakter yang positif ini bisa diperoleh. Kompetensi tidak hanya pada memiliki kompetensi kognitif, tapi bagaimana kritis, kreatif, komunikatif, atau kolaboratif. Demikian pula literasi. Literasi sudah tidak lagi literasi hanya baca buku. Literasi hanya mendengarkan dari guru. Tapi bagaimana menempatkan 7 komponen literasi ini. Itulah tuntutan dari abad sekarang. Oleh karenanya, sekolah sesuai dengan arahan struktur kurikulum dari dinas, sekarang agama secara umum sama untuk semua jurusan seperti ini. Agama, kalian mendapatkan 3 jam. Warganegaraan PKN 2 jam. Bahasa Indonesia 4 jam. Matematika 4 jam. Sejarah 2 jam. Ini tuntutan awal. Lalu bagaimana implementasinya? Sesuai dengan perkembangan, sekarang sejarah hanya di kelas 10. Kemudian bahasa Indonesia kelas 10 4, 11 3, 12 2 jam. Sedangkan seni budaya fokus di kelas 10.
Pendidikan jasmani hanya 10 dan 11. Jadi kelas 12 kalian hanya fokus di pengembangan produktif. Sehingga harapannya lulusan SMK memiliki kemampuan produktif yang nyata. Karena kita akan dinilai berdasarkan kompetensi kita dalam keahlian-keahlian yang nyata. Ini kalau untuk APHP. Untuk itu bagaimana? Kita harus mulai bergeser dari kebiasaan melakukan pembelajaran yang hanya mengingat, memahami. Kita move on ke dalam higher order thinking skill atau lebih dikenal sebagai HOTS. Hasil visa itu adalah sebuah studi yang akan mengamati bagaimana perkembangan siswa di sebuah negara dalam hal literasi membaca, literasi matematika, dan literasi sains. Apa yang terjadi? Kita sampai sejauh ini rata-rata kemampuan baca baru 30%. Matematika 29%. Sains 40%. Sedangkan sisanya masih di bawah standar minimal. Apa yang terjadi? Anda kalau dikasih soal seperti ini, cenderung hanya menjawab apa yang tertulis. Padahal jawaban belum tentu apa yang tertulis. Bisa jadi yang tersirat, bukan yang tersurat. Ya. Sehingga kalau dicek, secara umum kita juga punya disparitas. Perbedaan kualitas pendidikan di kota besar, di kota kecil, dengan pelosok-pelosok. Contoh, membaca kita secara nasional 339. Padahal kalau di kota-kota besar ini cukup tinggi. Ya. Jadi seperti ini. Kenapa? Ya karena kita memang pendidikan masih berfokus ke di kota-kota. Mengapa harus HOTS? Itu tadi. Karena sudah sesuai dengan tuntutan kurikulumnya. Tuntutan dari perkembangan zamannya. Ketika abad 21, pengetahuan berkembang dengan pesat. Informasi lebih berkuasa. Otomatisasi, digitalisasi. Ketika pekerja dikalahkan dengan robot. Sehingga apa? Kita harus mengenal bagaimana menguasai digital age literasi. Intensive thinking. Sehingga dengan itu kita punya kompetensi untuk menghadapi perubahan-perubahan di abad 21. Tidak lagi mudah menjadi budak teknologi, budak informasi, lebih mudah menyebarkan berita-berita palsu, berita hoax. Oleh karena itu kita harus mendapatkan hal-hal ini untuk bisa menjadi kompeten di masa yang akan datang. Kurikulum dicocokkan juga dengan keharusan kurikulum itu sendiri memenuhi tuntutan-tuntutan tadi. Bagaimana pendidikan tidak hanya lagi mengajarkan, mengingat, memahami ketika guru membuat soal pada tahun berapakah, hanya bercerita tentang tahun. Lalu apa makna dari tahun itu? Mestinya kan pertanyaannya adalah apa makna dari kemerdekaan kita di tahun 45? Bukan lagi guru bertanya, pada tanggal berapakah BPUPKI dibentuk? Berarti kita hanya nanya tahun. Apa esensi dari Anda hafal tahun pendiriannya? Padahal yang penting adalah bagaimana maknanya. Kita harus segera move on. Anda harus menerapkan, mengaplikasikan ilmu, menganalisis, menilai. Bahkan anak SMK dituntut ke depan harus bisa mencipta atau mengkreasi. Jadi kalau kita masih mengingat, memahami, kita baru di level 1. Kalau bisa menerapkan, kita udah mulai move on ke level 2. Harapannya SMK sudah muncul ke level 3. Sehingga kalau menurut beberapa ahli, kita harus move on dari pendidikan yang hanya sekedar mengetahui, disebutnya LOTS, Low Order Thinking Skill, mulai masuk ke MOTS, Medium, baru terakhir kita ke HOTS. Demikianlah kita dituntut untuk lebih maju lagi dengan kurikulum yang lebih baik,
dukungan orang tua yang lebih baik stakeholder tadi, dengan perkembangan teknologi yang harus kita kuasai. Demikianlah penjelasan yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya dan hikmahnya. Semangat. Pandemi tidak menjadikan kita mundur, tidak menjadikan kita menjadi generasi yang tertinggal. Pandemi menjadikan tantangan baru agar kita bisa berkembang di masa-masa depan dengan cobaan dan tantangan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.